Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan buku serba 4 menjadi suami qawam. Kita masih di pengantar. Yang pertama sudah kita masuk pada lanjutan dari pembacaan pengantar dan penjelasan kata-kata penting dalam buku ini yang ada di kata pengantar ini. Kita baca teksnya dulu. Untuk itu, suami berdasarkan otoritas Allah yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur, maka ia wajib qawam agar ia mampu menjadi pemimpin istrinya, menjadi manusia-manusia terhormat di hadapan pasangan hidupnya, menjadi rujukan kepuasan hidup rumah tangganya, dan menjadi keputusan hidup rumah tangganya, dan menjadi pendidik terbaik untuk melahirkan generasi gemilang dari anak keturunannya. Itu. Nah, teman-teman, itulah seorang suami. Jadi suami itu harus menjadi qawam, itu otoritasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka pada kesempatan kali ini saya sebagai penulis buku ini akan menyampaikan otoritas qawam itu dari Allah. Mana ayat yang menjadikan rujukannya? Karena kalau kita bicara dari Allah, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala pasti sudah berfirman soal apa? Soal itu. Nah, dan ini juga termasuk adalah ayat paling sakral tentang rumah tangga. Makanya mari kita lihat ayatnya, surat An-Nisa ayat 34. Itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kata qawam ini kepada laki-laki. Jadi laki-laki itu punya punya otoritas penuh untuk menjadi laki-laki qawam atau untuk qawam atas istrinya, qawam atas istrinya gitu. Dan qawam 'alan nisa atau atas istrinya gitu. Itu betul-betul berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Fima ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini ayat yang menunjukkan bahwasannya suami itu diberi otoritas penuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin istri. Kalau globalnya berarti apa? Allah menghendaki memberikan otoritas penuh agar laki-laki memimpin atau menjadi pemimpin bagi perempuan. Seperti itu. Jadi kita lihat ayat mana yang menunjukkan itu. Dan apa? Ya, dan apa? Gitu. Kenapa kemudian titik tekannya itu otoritas? Yang pertama adalah kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sendiri. Ini ayat sakral yang tidak boleh dirubah. Misalnya qawwamun menjadi musawwamun. Atau ar-rijal diganti dengan an-nisa. Misalnya an-nisa qawwamuna 'ala rijal. Itu tidak boleh sama sekali. Sama sekali tidak boleh. Karena itu sama dengan merubah ayat. Karena itu sama dengan merubah wahyu. Dan itu adalah tindakan yang sangat mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh merubah teksnya, merubah maknanya, merubah maksudnya, dan merubah sesuatu yang terkandung di dalamnya secara khusus. Gitu. Makanya ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka ini otoritas penuh dari Allah Subhanahu wa taala untuk laki-laki agar memimpin wanita.
untuk seorang suami memimpin memimpin kemudian istrinya. Sebenarnya demikian. Lalu, mana yang kemudian, apa sebab dari kemudian Allah memberikan otoritas ini? Nah, kita. Kaum muslimin rahimakumullah, itu terdapat dalam ayat berikutnya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di. Ini karena apa? Karena memang Allah sudah mengutamakan laki-laki atas perempuan. Itu sudah begitu. Makanya tafsir Ibnu Katsir menjelaskan annar rijala afdalu minan nisa. Karena laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Warrajulu khairun minal mar'ah, dan perempuan lebih baik daripada perempuan. Ini tafsir Ibnu Katsir. Walihada kanatin nubuwatu mukhtasatatun mukhtasatan birrajuli. Makanya kemudian apa nanya? Oleh karena itu maka nubuah itu dikhususkan untuk siapa? Untuk laki-laki. Wa kadzalikal malakul a'zamu. Begitu juga kemudian kuasa lebih besar dunia, penguasa dunia atau raja dunia atau khalifah dalam hal ini. Itu harus laki-laki. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman sabda Rasulullah SAW mengatakan la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Sungguh tidak akan pernah jaya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka, kepada perempuan. Dan hadis ini jelas menempatkan kata perempuan di belakang, gitu kan? Rawahul Bukhari min hadis Abdurrahman bin Abi Bakr an abihi. Rawahul Bukhari. Min tariqil Hasan Basri an Abi Bakr. Wa kadzalika mansibul qada wa ghaidzalik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, otoritas itu diberikan juga melalui ayat wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kenapa seorang laki-laki memiliki otoritas untuk memimpin perempuan, untuk mengendalikan perempuan, untuk mengarahkan perempuan, untuk mengarahkan istri? Itu karena memang Allah sudah menentukan. Kenapa? Karena apa? Ay minal muhuri wan nafaqati. Yaitu apa? Karena apa? Laki-laki sudah memberikan mahar. Gitu. Karena kemudian seorang laki-laki sudah memberikan nafkah. Gitu. Wa kula fil ladzi aujabaha Allah 'alaiha lahunna fi kitabi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menyebutkan bahwasanya apa? Kenapa seorang perempuan harus betul-betul menuruti atau mengikuti laki-laki. Farajul afdalu minal mar'ah min nafsihi. Yang namanya laki-laki itu lebih utama dibanding seorang perempuan fi nafsihi, dalam dirinya. Dalam dirinya sendiri. Itu Ibnu Katsir mengatakan demikian. Walahul fadlu 'alaiha wal ifdal. Dan dia memiliki keutamaan atasnya dan juga berbagai keutamaan. Fana soba ayyakuna qayyama 'alaiha, maka munasabahnya, keharusnya udah jelas. Maka seorang laki-laki harus menjadi pemimpin seorang wanita. Kama qala Allah Ta'ala walirrijali 'alaihinna darajah. Itu surat Al-Baqarah ayat 224. Dan bagi seorang laki-laki atas perempuan itu ada derajat. Artinya apa? Tidak sama. Tidak bisa mengatakan laki-laki itu sama gitu. Makanya ada kebodohan yang memang dipelihara oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa laki-laki itu sama dengan perempuan. Ini nggak bisa. Gitu. Alat vitalnya juga beda, ya kan? Yang tumbuh juga beda, yang membesar juga beda, itu. Kemudian juga suara juga berbeda, semuanya berbeda. Gitu. Dari sisi itu juga berbeda. Apalagi kemudian dari sisi realitas wahyu menyebutkan demikian. Gitu. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, saya sampaikan Anda wajib menjadi qawwam.
Karena otoritasnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Bukan hasil misalnya kajian budaya yang mengakibatkan apa, bukan. Tapi betul-betul ini otoritas wahyu yang memberikannya. Atau otoritas Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi qawwam itu langsung merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya mari kita lihat, bayangkan jika di tengah-tengah masyarakat hadir sosok suami yang memenuhi 4 elemen karakter dasar manusia dikdaya tersebut. Maka pasti lahir generasi terbaik di setiap zaman. Bahkan jika keadaan setiap laki-laki atau suami seperti di atas, maka bisa dipastikan lahir masyarakat yang memiliki moral, model kehidupan, dan peradaban yang sangat tinggi. Begitu. Itu maka di sini ada menyebutkan 4 elemen karakter dasar manusia dikdaya. Yang saya sebutkan di sini adalah apa? 4 elemen suami qawwam. Jadi ada 4 elemen qawwam itu ada. Dan apakah ini merupakan kreasi saya sendiri? Oh tidak. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak. Tapi ini betul-betul berdasarkan tafsir yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Paling tidak bukan pendapat saya. Tapi pendapat orang yang memiliki otoritas untuk apa? Mengumpulkan tafsir-tafsir para sahabat dan seterusnya. Kemudian beliau menyimpulkan. Kalau saya tidak punya. Saya tidak punya otoritas menafsirkan. Saya juga tidak memiliki kapasitas untuk apa? Mengumpulkan, menyimpulkan, membuat sebuah konklusi tentang tafsir itu seperti apa. Tentang ayat tertentu. Makanya saya tidak mungkin untuk menyampaikan tentang tafsir. Saya nggak bisa. Saya bukan termasuk orang yang boleh menafsirkan, nggak boleh. Tapi saya hanya boleh kemudian memahami bagaimana ulama menafsirkan satu ayat. Dan saya percaya betul bahwa kesimpulan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala terhubung dengan kata qawwamun, itu adalah menurut saya ini yang paling valid. Dan yang paling luar biasa bagus. Makanya saya gunakan untuk apa? Menata materi-materi saya dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang hubungannya dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mari kita lihat. Beliau mengatakan ar-rajulu atau yaqulu ta'ala ar-rajulu qawwamu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ay ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ati ay huwa ra'isuha wa kabiruha wa hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza i'wajat. Sangat jelas kaum muslimin rahimakumullah. Bahwa Ibnu Katsir mengatakan bahwa laki-laki itu qayyim 'alal mar'ah. Apa namanya? Berdiri tegak, berada di atas laki-laki, di atas perempuan. Dari mulai memimpinnya, kata-kata beliau, ay huwa ra'isuha, dialah ra'isuha. Ra'is berarti pemimpin perempuan. Wa kabiruha, dan tetuanya. Kabir itu tua. Apa namanya? Besar. Yang dibesarkan, yang dihormati oleh perempuan. Wal hakimu 'alaiha, dan pemutus perkara 'alaiha, atas perempuan. Yang memutuskan kamu begini, kamu begini, kamu begini. Kemudian istri harus begini, begini. Itu adalah laki-laki atau suaminya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah wa mu'addibuha. Yaitu apa? Yang mendidik perempuan. Idza i'wajat, apalagi perempuan itu menyimpang dari keseharusannya. Itulah kaum muslimin rahimakumullah. Apa namanya? Yang kalau kita lihat bahwa seorang pemimpin, seorang laki-laki, seorang suami di rumah tangga itu memiliki 4 elemen qawwam. Yang kalau seorang laki-laki memiliki 4 elemen qawwam ini dan menjalani hidup di atas pondasi itu atau di atas frame hidup itu, di atas elemen itu, maka Masya Allah. Saya katakan tadi, maka masyarakat akan memiliki moral, model kehidupan dan peradaban yang sangat tinggi. Karena laki-laki seperti itu yang sanggup untuk mewujudkannya. Gitu. Nah itu maka kesimpulan saya, 4 elemen qawwam itu pertama adalah ra'isun, yaitu pemimpin. Yang kedua kabirun, yaitu tetua, dimuliakan dan dihormati.
oleh istri dan keluarganya. Yang ketiga adalah hakimun, yaitu penentu kebijakan untuk hidup dirinya, untuk hidup istrinya, untuk kemudian juga untuk anak-anaknya. Keempat adalah mu'addibun atau murabbiyun, yaitu pendidik untuk dirinya, untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan bacanya. Nah, Anda, artinya apa? Kenapa kok ada pertanyaan nah Anda? Ini untuk memberikan daya tekan kepada Anda yang membaca bahwa Anda harus memiliki 4 elemen qawam ini. Karena Anda yang bertanggung jawab mewariskan moral di rumah tangga. Kemudian menentukan model dan menciptakan peradaban tertinggi di rumah tangga Anda. Sehingga Anda harus mengatakan bahwa mulai dari saya, pencapaian moral tertinggi, pencapaian model hidup tertinggi, pencapaian peradaban tertinggi itu muncul. Gitu. Terus naik. Demikian. Makanya katakan namanya, nah Anda. Anda bagaimana? Itu maksudnya. Ya, Anda yang sedang membaca buku ini, saya ucapkan selamat sebab Anda sudah benar memilih buku bacaan yang menjadi sumber atau guide atau fondasi membangun pribadi, suami dan masyarakat yang bermartabat. Anda akan menemukan jati diri Anda, hakikat kehidupan terbaik bagi laki-laki, dan panduan dasar menata diri keluarga dan masyarakat beradab yang secara berkesinambungan melahirkan generasi gemilang. Dengan menyebut nama Allah, maka buku ini saya beri judul Serba 4 menjadi suami qawam. Selamat membaca. Kaum muslimin rahimakumullah, dari bacaan terakhir yang saya bacakan tadi, maka ada kata yang disebut dengan generasi gemilang. Ada kalimat gitu ya. Jadi kalimatnya kalau saya ulang begini, Anda akan menemukan jati diri Anda, hakikat hidup terbaik bagi laki-laki, dan panduan dasar menata diri, keluarga dan masyarakat beradab yang secara bersinambungan akan melahirkan generasi gemilang. Maka generasi gemilang ini akan perlu saya kemudian urai sedikit dengan uraian yang sederhana berdasarkan ayat Surat An-Nur ayat 37. Surat An-Nur ayat 37. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa yakhafuna yauma tataqallabu fil qulubi wal absar. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya cukup dengan ayat ini saja, saya bisa melihat generasi gemilang itu seperti apa. Maka ada 5 kesimpulan dalam diri saya, generasi gemilang itu seperti apa. Yang pertama adalah 1, makmur dan berkuasa. Ingat, generasi itu dianggap gemilang kalau dia memegang kemakmuran dan mengendalikan kekuasaan. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim harus memiliki ini. Jadi rijalun la tulhim tijarah. Makanya aktivitasnya tijarah. Wala bai'un. Dan kemudian dia jual beli. Gitu. Tijarah dan jual beli. Makanya apa? Saya katakan kemakmuran. Karena apa? Kecenderungan laki-laki setelah makmur itu pasti berusaha untuk bagaimana dia bisa berkuasa. Dan itu normal. Dan itu fitrah manusia. Setiap ada kemakmuran, maka pasti akan menaiknya itu adalah kekuasaan. Makanya ada orang mengatakan laki-laki itu kalau kaya pasti orientasinya wanita. Itu bukan laki-laki muslim. Itu bukan laki-laki muslim, bukan. Itu bukan laki-laki muslim. Itu laki-laki materialistik dan hedonis. Bukan, laki-laki muslim itu nggak begitu. Dia makmur, maka dia akan mencapai kekuasaan tertinggi. Seperti itu. Kenapa? Wanita nggak perlu dicari, nggak perlu dikejar, akan datang sendiri. Ketika kemudian kemakmuran itu datang. Ketika kemudian kekuasaan itu ada, itu gampang. Karena apa? Mustahil orang menciptakan kemakmuran, mustahil orang bisa menciptakan kekuasaan kalau tidak memiliki performa terbaik. Dan performa terbaik inilah yang kemudian wanita tidak perlu dicari, datang sendiri. Kira-kira begitu. Bahkan banyak kemudian di masa lalu kita menemukan cucu Rasulullah SAW seperti Hasan itu. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu itu, Masya Allah, itu dikejar oleh wanita. Makanya apa? Kalau ada orang mengatakan bahwa laki-laki itu kalau sudah kaya itu kemudian mengejar perempuan,
atau menjadikan perempuan sebagai tujuan utamanya. Ingat, itu materialistik hedonis. Bukan Muslim. Bukan Muslim. Kenapa? Karena bagi seorang Muslim, ketika sudah makmur, maka dia harus kemudian mengambil kekuasaan untuk apa? Menebar kemakmuran, menebar keadilan. Seperti begitu. Maka saya katakan, generasi gemilang itu seperti begitu. Jadi generasi yang kemudian mengalihkan harta untuk kepentingan dirinya sebagai Muslim dan keluarganya dan masyarakatnya. Yang kedua apa? Bagaimana dia menguasai bumi untuk apa? Menebarkan kemakmuran itu dan juga menebarkan keadilan. Itu yang pertama. Makanya kalimatnya rijalun la tulhim tijaratun wala ada kalimat tijarah dan baik. Yang kedua, senantiasa ingat Allah dan keagungan syariah. Teman-teman, muslimin rahimakumullah, ciri kedua di antara ciri generasi gemilang adalah apa? Dia senantiasa ingat Allah dan keagungan syariah. Jadi bukan orang yang main-main, yang biasa-biasa saja gitu loh. Mereka betul-betul kuat. Karena apa? Dia yang mewarisi amanu wa taqwa. Kan kalau ahli kampung itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan kasih keberkahan. Itu seperti itu, Mas. Jadi salah satu ciri daripada generasi gemilang itu adalah apa? Dekat dengan Allah dan sangat mengagungkan yang namanya syariatnya. Maka dia selalu aktivitasnya itu kapan terjadinya penegakan syariat di tempat saya hidup, gitu kalimatnya. Dari mulai individu, keluarga, masyarakat, nanti juga bangsa dan negara. Yang ketiga, muqimuddin, penegak syariat Allah Subhanahu wa taala. Muqimuddin, penegak syariat. Dia berjuang, berusaha untuk bagaimana menegakkan syariat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, dan untuk bangsa dan negaranya. Itu ciri generasi gemilang. Yang keempat, menjamin kemakmuran dan keamanan masyarakat. Itu kalau ada orang yang mengaku memiliki generasi gemilang, mewarisi generasi gemilang, tetapi dia tidak peduli terhadap kemakmuran masyarakatnya, dia terburu terhadap kemudian keamanan masyarakatnya, maka dia bohong, dusta besar. Gitu. Yang kelima, iman dan takut yaumil hisab. Ini penentu dari kebersihan sikapnya, kebersihan perilakunya, kebersihan ucapannya, kebersihan mencari hartanya, kebersihan memperoleh kekuasaannya, kebersihan kemudian mengendalikan dirinya dalam aktivitas keseharian. Dia adalah kemudian betul-betul seorang laki-laki atau seorang generasi yang memang sangat mulia dan bersih dan suci dalam aktivitas kesehariannya. Saya cukup dengan inspirasi ayat dalam surat An-Nur ayat 37. Kaum muslimin rahimakumullah, pengantar insya Allah sudah jadi, berarti ada 2 video yang akan kemudian kami sajikan untuk penjelasan tentang kata pengantar dari buku Serba 4 Menjadi Suami Kaum. Selamat menikmati dan silakan kemudian tunggu materi-materi berikutnya yang ada di di channel kami yang hubungannya dengan kemudian penjelasan ayat Serba 4 Menjadi Suami Kaum. Dan mohon maaf, ini tidak ada di YouTube secara umum, ini ada di YouTube Premium. Dan siapapun yang kemudian akan ingin mendapatkannya, maka silakan hubungi tim kami untuk mendapatkan channelnya, tentu dengan harga yang yang sepadan dengan manfaat yang akan diperoleh. Demikian dari saya, Kiai Haji Hafidin Sarjana Agama, pengarang buku Serba 4 Menjadi Suami Kaum. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.